Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak siang hari hingga malam membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. BPBD daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi, mengingat saat ini Tangerang Selatan masih diguyur hujan lebat. Nantinya BPBD akan mendistribusikan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, paket makan bergizi, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada sekitar 250 kakak yang terdampak pada kesempatan hari ini. Kakak apa aja ini? Untuk saat ini kita fokus untuk melakukan evakuasi warga yang mana masih terjebak di dalam untuk kita evakuasi keluar atau ke daerah yang lebih tinggi atau juga nanti kita akan drop ke tempat yang. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pemirsa, beginilah suasana pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Pemirsa, imbas hujan deras dan buruknya sistem drainase membuat ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan menuju Blok M terendam banjir. Banjir setinggi 40 cm membuat arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Blok M macet panjang. Usai diguyur hujan deras, ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Banjir yang merendam sisi kiri jalan membuat jalan penghubung Gatot Subroto menuju Blok M ini hanya bisa dilintasi 1 jalur. Imbasnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Buruknya sistem drainase air ditambah masih tingginya debit air di Kali Mampang membuat air meluap ke jalanan. Untuk mengurai kemacetan, tim respon cepat dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan hanya bisa melakukan pengaturan lalu lintas. Pemirsa, banjir juga menggenangi kawasan Jalan Raya Ampera. Banjir sekitar 50 cm membuat kendaraan sulit melintas, khususnya kendaraan roda 2. Pemirsa, inilah kondisi banjir yang terjadi di jalanan dari arah Kemang menuju Pejaten hingga Cilandak. Sejumlah kendaraan berhati-hati melintasi genangan air. Akibat banjir membuat kemacetan hingga lebih dari 1 kilometer. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Senin malam membuat kawasan pemukiman warga di Jalan Bangka 1 Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Aktivitas warga pun menjadi terganggu.
Pemirsa, banjir dengan ketinggian setengah meter terjadi karena hujan deras dan juga buruknya sistem drainase yang menyebabkan air meluap ke pemukiman warga. Akibat banjir ini ratusan rumah warga terendam dan warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Kawasan pemukiman Bangka 1 adalah salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan yang hingga saat ini belum tertangani oleh Pemprov Jakarta. Pemirsa, banjir juga merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan air ini selain disebabkan curah hujan, juga disebabkan buruknya sistem drainase yang tak bekerja optimal di saat hujan. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu karena para pengendara harus berhati-hati saat melintasi genangan. Banyak pengendara roda 2 sengaja melintasi trotoar agar terhindar dari genangan dan juga mesin mogok. Genangan air diperkirakan akan terus meninggi karena saat ini hujan belum berhenti di kawasan Jakarta Selatan. Selain kawasan Kemang Raya, banjir juga mengenangi ruas Jalan Kemang Utara 9. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 85 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan juga Mampang Perapatan pun terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi karena hujan deras dan juga luapan Kali Mampang. Jalan Kemang Utara 9 sendiri merupakan wilayah yang sering tergenang banjir, baik karena hujan deras maupun kiriman dari hulu Kali Mamaung di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung curhat tidak tidur sejak Minggu malam hingga Senin pagi karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono Anung saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan kali irigasi di kawasan Cakung, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, Senin pagi. Pengerukan tersebut sebagai langkah untuk mencegah dan mitigasi banjir yang terjadi. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan lebih dari 600 pompa untuk menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Dalam kesempatan itu, Pramono curhat bahwa sejak Minggu malam hingga Senin pagi belum sempat tidur karena berkoordinasi untuk menangani banjir. Penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik.
Pihak Pemprov juga menyebut telah berkoordinasi dengan para wali kota untuk memastikan bantuan di lokasi banjir, seperti penggunaan perahu karet dan logistik lain. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Dan berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Rumah sakit Permata langsung suku air. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Apa? Jebol. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.